Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kenikmatan, kesehatan, dan anugerah lainnya buat kita semuanya. Anak-anakku kelas 9 SMP di Kabupaten Sleman yang Bapak cintai, selamat bertemu dengan MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Sleman dalam acara latihan dan pembahasan soal dalam mempersiapkan kalian menghadapi ASPD yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Walaupun mungkin pandemi masih berjalan dan sekarang peningkatannya banyak, tetap jaga protokoler. Jangan patah arang, jangan patah semangat, tetapkan hati dan berikan motivasi yang terbaik di hati kalian untuk masa depan kalian, untuk membahagiakan orang tua dan dengan motivasi ibadah tentunya. Kalian adalah remaja, harapan orang tua, harapan bangsa. Jaga protokoler, jaga kesehatan, jaga motivasi baik, kuat untuk diri sendiri, orang tua, agama, dan bangsa. Selamat berjuang anak-anakku. Selamat belajar. Semoga soal dan pembahasan dari MGMP Bahasa Indonesia SMP di Kabupaten Sleman ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi ASPD. Yang penting tetap semangat, kita kuatkan hati untuk masa depan kalian, masa depan di dunia dan tentunya masa depan di akhirat. Remaja adalah masa-masa yang sangat rawan. Kalian harus tetap memberikan motivasi yang baik, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau buruk ditinggalkan, yang baik kita jalankan, tetap dengan ibadah. Selamat belajar anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Langsung saja ya anak-anakku. Soal nomor 1. Makna antioksidan dalam teks tersebut adalah, di KBBI, anti itu bermakna melawan, menentang, atau memusuhi. Untuk mencari jawabannya kita cari teksnya dulu. Kalimat katanya di sini ada di sini. Antioksidan, kita baca kalimat di depannya. Daun pisang dapat digunakan masyarakat sebagai alat pembungkus makanan atau bahkan tempe. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Selain juga bermanfaat untuk kesehatan, daun pisang mempunyai zat polifenol yang dapat digunakan sebagai antioksidan. Anti tadi bermakna memusuhi atau menentang. Kita lihat jawabannya. Zat yang berfungsi melindungi. Melindungi itu berarti bukan menentang, berarti bukan jawabannya. Zat yang menghambat, anti itu menghambat, menentang, berarti itu ada hubungannya, berarti jawaban B bisa jadi. Kemudian C, zat yang menyebabkan terjadinya oksidasi. Menyebabkan tadi kan menentang atau menghambat atau menyerang, berarti bukan ya. Zat yang memasak oksigen dalam proses oksidasi. Memasak oksigen berarti bukan lagi, berarti jawabannya B. Soal nomor 2. Tujuan penulisan artikel tersebut. Untuk mencari tujuannya kita baca dulu. Para penelitian dari Inggris menunjukkan bahwa musik sangat efektif. Di sini ada kata kunci sangat efektif dalam menarik perhatian pendengar dan menyampaikan pesan. Dengan musik, orang dapat dengan mudah mengingat informasi yang disampaikan. Dengan musik, orang itu dapat mengingat informasi yang disampaikan. Ini kata kunci lagi. Di tengah pandemi COVID-19, musik memiliki peran penting dalam upaya mempunyai peran penting dalam upaya mencegah penyebaran penyakit yang disebarkan oleh virus SARS atau penyebab COVID-19. Di Vietnam, video musik pendek tentang COVID-19 telah membantu masyarakat memahami penyakit yang sangat menular tersebut, bisa untuk memahami dan cara pencegahannya. Video itu bahkan viral dan sudah ditonton oleh hampir 25 juta orang di seluruh dunia. Kemudian ini juga ada tentang cara mencuci tangan itu di Indonesia. Berarti di situ
Kita lihat jawabannya A dulu. A. Mengajak para penderita COVID-19 agar tidak merasa sendiri. Di sini lebih ke musik yang bisa memotivasi. Berarti kalau mengajak penderita ini jawabannya salah ini ya. Mengajak penderita ini. Kemudian B. Mengajak warga selalu bergembira dengan bernyanyi dan mendengarkan musik. Ini lebih ke penyampaian pesannya. Musik itu sebagai penyampaian pesan, bukan untuk mengajak bernyanyinya. Berarti ini salah. Mengajak masyarakat baik yang sehat maupun sakit agar selalu bahagia. Ini lebih penyampaian pesan lewat musik. Berarti ini salah, mengajak masyarakatnya, karena penyampaian musiknya sebagai itu ya pesan dalam pandemi. Berarti jawabannya D. Mengajak berbagai pihak memanfaatkan musik sebagai sarana pencegahan COVID-19. Soal nomor 3, kita turunkan dulu supaya mudah. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Kalau ada pernyataan seperti ini, Bapak mencarinya seperti ini. Jawaban dulu, kita konsentrasi pada jawaban. Jumlah wisatawan ke mancanegara terus mengalami peningkatan sebesar 55% secara absolut. Di sini ada kata secara absolut. Secara absolut ini ada di sini ya, di kalimat pertama. Di sini ada kata secara absolut. Berarti jawaban A ini kita konsentrasi pada kalimat pertama. Jumlah wisatawan ke mancanegara berarti dari Indonesia ke mancanegara. Kemudian di bacaan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia berarti dari luar negeri ke Indonesia. Berarti ini terbalik ya. Berarti jumlah wisatawan ke mancanegara ini membuat jawaban A salah. B. Seluruh lapisan masyarakat dapat langsung merasakan dampak devisa yang diperoleh dari sektor wisata. Devisa sektor wisata. Di sini ada devisa ya. Ini devisa pada sektor wisata. Seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan dampak langsung. Oh, di sini ya. Ada di sini. Kita baca, seluruh lapisan masyarakat dapat langsung merasakan dampak devisa yang diperoleh dari sektor wisata. Berarti masyarakat itu merasakan devisa dari sektor wisata. Dampak devisa yang masuk langsung dirasakan oleh lapisan masyarakat. Dampak devisa dari sektor wisata. Berarti jawaban B bisa jadi, karena C dan D belum kita koreksi. Jika ekosistem pariwisata tidak dikelola dengan baik, adanya bencana alam akan mempengaruhi pencapaian target kinerja wisata. Di sini dikelola dengan baik, di sini ya, ada di sini. Ya, ini di sini. Jika ekosistem pariwisata tidak dikelola dengan baik, adanya bencana alam. Di sini bencana alam mempengaruhi pencapaian kinerja wisata. Kemudian di sini industri pariwisata Indonesia sangat rentan bencana. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata. Di sini itu industri wisata itu rentan dengan bencana, berarti dampak dari bencana. Kemudian di sini itu ekosistem pariwisatanya berarti tidak cocok ekosistem pariwisatanya ya. Kalau dalam bacaan tadi yang mempengaruhi itu bencananya. D. Di semua daerah sektor pariwisata sudah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan makin meningkatkan pendapatan masyarakat lainnya. Di sini nih, di semua sektor wisata. Nah, ini ya, di semua sektor wisata. Kita lihat di sejumlah daerah sektor pariwisata sudah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan makin meningkatkan pendapatan masyarakat. Di semua, di sini di sejumlah. Kemudian dalam jawaban di semua dengan sejumlah itu berbeda. Semua itu semuanya, sejumlah itu hanya sebagian. Berarti jawabannya B.
Mudah ya anak-anakku, lanjut. Soal nomor 4. Ide pokok paragraf, ide pokok, gagasan utama itu ada di kalimat utama. Untuk mencari ide pokok, kita lihat dua kalimat terdepan. Kalau dua kalimat terdepan itu salah satu menjelaskan kalimat di depannya, itu berarti ide pokoknya ada di depan. Kalau tidak saling menjelaskan, berarti kalimat utamanya di belakang, maksud Bapak itu. Kita baca, kita konsentrasi pada dua kalimat pertama. Pare memiliki banyak kandungan vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin K, dan vitamin C. Selain itu apa? Vitamin yang terkandung di dalam pare. Otomatis kalimat kedua sebagai penjelas kalimat pertama. Berarti kalimat pertama sebagai kalimat utama. Berarti ide pokoknya ada hubungannya dengan kalimat pertama. Betul. A. Mineral pada pare. Di kalimat pertama tidak ada mineral. Otomatis jawaban A salah karena tidak di kalimat utama. Zat pada pare, tidak ada di sini kaitannya dengan zat di kalimat pertama. Berarti bukan jawabannya. Vitamin pada pare. Pare memiliki kandungan vitamin, berarti vitamin pada pare. Jawaban C ada di kalimat pertama. Kandungan pada pare, di sini tidak ada kandungan, memang ada vitamin tapi di sini tidak dijelaskan kandungannya itu apa, berarti secara umum, berarti salah. Berarti jawabannya C. Ide pokok ada di kalimat utama. Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Sebab akibat itu ditandai tanda hubung apa? Karena, kemudian sebab, kemudian sehingga, kemudian akibat. Ini sebagai tanda hubung sebab akibat. Adik sakit karena kehujanan. Adik sakit disebabkan kehujanan. Adik main air sehingga sakit. Adik main air akibatnya sakit. Seperti itu ya. Otomatis untuk mencari jawabannya kita cari tanda hubung ini di pernyataan. 1. Perubahan di berbagai sendi kehidupan termasuk di bidang pendidikan terjadi karena, di sini ada kata karena. Berarti nomor 1 otomatis jawaban C dan D salah karena tidak ada nomor 1. Kemudian 2, sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tidak ada. Dalam bidang pendidikan terjadi telah mengubah segalanya, tidak ada ya di sini ya. Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah, tidak ada. Dalam bidang pendidikan ini juga tidak ada. Hal ini tentu menimbulkan berbagai persoalan ketika tidak semua siswa memiliki gawe atau kuota data yang terbatas. Di sini ada kata sehingga, berarti jawabannya 1 dan 4. Jadi seperti itu. Kemudian nanti kalau pilihan jawabannya lagi ada di selain hubungan sebab akibat, misalnya syarat itu tanda hubungnya jika atau apabila, penambahan dan. Lanjut, kalimat yang mewakili keseluruhan isi poster. Kalau kalimat yang mewakili keseluruhan isi poster itu berarti harus ada di semua sini. Kalau tidak itu berarti cuma sebagian. Kita baca, gunakan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di sini cuma ada di kalimat di atas ini. Berarti bukan mewakili keseluruhan. Membuang masker yang telah dipakai pada tempat sampah ke tempat sampah ini hanya ada di gambar ketiga terakhir, berarti bukan mewakili. Mewakili itu harusnya ada di semuanya. Gunakan hand sanitizer, ini cuma ada di sebagian sini, berarti bukan. D. Cegah penyebaran COVID-19 dengan memakai masker yang benar. Memakai masker yang benar itu gimana? Gunakan masker, kemudian maskernya dibuang ke tempat sampah, kemudian gunakan hand sanitizer. Jawabannya D. Lanjut, situasi yang kemungkinan muncul. Kemungkinan muncul itu dari sebuah peristiwa itu kemudian timbul peristiwa lainnya, itu kemungkinan muncul. Kita lihat, Menteri Kesehatan Budi Gunardi Sadikin meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi para pemuka agama di Menteng, Jakarta, Rabu
tanggal 3 Maret 2021. Dalam siaran yang ditayangkan Kompas TV, Menkes Budi Gunadi melihat proses vaksinasi. Budi mengucapkan terima kasih kepada para pemuka agama yang telah memberikan contoh. Di sini ada kata kunci para pemuka agama yang telah memberikan contoh kepada masyarakat. Pemuka agama itu orang yang dikenal banyak, terutama ini di bidang agamanya. Jadi banyak umatnya. Ketika pemimpinnya itu memberikan contoh, insya Allah anak buah atau umat atau pengikutnya itu akan termotivasi. Berarti jawaban 1, masyarakat termotivasi untuk mendaftarkan program vaksinasi. Betul ya, ketika pemuka agama itu mencontohkan, otomatis masyarakatnya termotivasi. 2, masyarakat menanyakan kepada para pemuka agama terkait efek samping. Ya, ini terkait efek samping itu tidak masuk ya, itu yang buat jawaban salah. 3, berbagai kalangan semakin yakin bahwa program vaksinasi berlangsung sukses. Ketika pemuka agama atau tokoh masyarakat bervaksin, otomatis mereka mengikuti, berarti programnya semakin sukses. Masyarakat mengusulkan agar semua pemuka agama divaksinasi. Tidak seperti itu, malah semua masyarakat yang harus divaksinasi. Berarti jawabannya 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 ya. Lanjut, ringkasan teks. Kalau ada ringkasan teks, kita konsentrasi pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Karena ringkasan itu harus ada di paragraf pertama dan paragraf kedua. Kalau Bapak konsentrasi pada kalimat pertama paragraf pertama dan kalimat pertama paragraf kedua. Di sini harus ada semua. Jadi harus mewakili. Kita lihat, spider plant merupakan tanaman yang ramah lingkungan. Ini ada di kalimat pertama paragraf pertama. Berarti sampai sini bisa, karena bisa membersihkan udara di sekitar. Di kalimat pertama paragraf kedua tidak ada membersihkan udara di sekitar, berarti bukan jawabannya. B, spider plant mudah dibudidayakan. Di sini tidak ada di kalimat pertama paragraf pertama. Di sini malah ada di kalimat pertama paragraf kedua. Berarti sudah pasti salah, karena ringkasan itu harus urut dari paragraf pertama ke paragraf kedua. Betul. Spider plant tanaman ramah lingkungan. Ini ada di kalimat pertama paragraf pertama. Berarti di sini bisa. Dan mudah dibudidayakan. Ini ada di sini di kalimat pertama paragraf kedua. Berarti di sini bisa. Berarti jawaban C adalah jawabannya. D, spider plant mudah dibudidayakan. Ini ada di paragraf kedua kalimat pertama. Berarti salah, jawabannya C. Nomor 9, simpulan teks tersebut. Kalau Bapak untuk mencari kesimpulan itu cara mudahnya itu ada di minimal 2 kalimat, mewakili 2 kalimat. Kalau cuma mewakili 1 kalimat itu berarti bukan kesimpulan. Kalau Bapak seperti itu untuk mencarinya. Simpulan teks tersebut, kita baca langsung aja ya jawabannya. Asosiasi pelaku bisnis mengalami bencana kabut asap di Riau. Ini cuma ada di sini. Pelaku bisnis itu cuma ada di sini. Cuma ada di kalimat di tengah. Pelaku bisnis, jawaban D. Berarti jawaban D bukan jawabannya. Kemudian C, Karhutla di Riau mengganggu kegiatan perdagangan dan transportasi. Ini terganggunya perdagangan dan transportasi cuma ada di kalimat atas, berarti bukan juga, tidak mewakili semuanya. B, pelaku bisnis travel and traveling, ini cuma ada di kalimat di sini, berarti bukan juga. Karena apa? Otomatis kalau jawaban B itu tidak mewakili transportasi, tidak mewakili wisata, berarti bukan. Sekarang ini Karhutla di Riau merugikan dunia usaha. Dunia usaha itu apa? Ada tour and traveling, ada perdagangan dan transportasi, ada pelaku bisnis. Berarti ini mewakili semuanya. Jawabannya A.
itu memang membuat kerugian karena kabut asap. 10. Fakta pada teks tersebut. Untuk mencari fakta itu paling mudah kalau Bapak cari data atau tanggal. Ketika ada data atau tanggal itu biasanya fakta kita cari. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia melakukan kunjungan kerja kemana? Ke Maluku. Tanggal berapa? Sabtu tanggal 6. Itu berarti ada data di situ, ada tanggal. Berarti ada buktinya bahwa tanggal 6 Menteri Tenaga Kerja ke Maluku Utara. Kemudian berarti nomor 1 adalah fakta. Otomatis jawaban 2 dan jawaban C dan D salah. Salah ya. Berarti kita konsentrasi pada nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, kunjungan dilakukan untuk menghadiri penandatanganan. Di situ ada bukti penandatanganan. Bisa ngomong ada penandatanganan berarti ada buktinya. Berarti di sini fakta juga. Berarti jawabannya A dan jawabannya A. Kemudian yang membuktikan bahwa jawaban nomor 3 itu adalah opini. Kita lihat MOU ini akan menjadi D itu belum terbukti, berarti ini fakta. Opini maksud Bapak. 4. Kerjasama ini penting. Penting itu relatif. Buat Bapak itu mungkin penting, tapi buat kalian mungkin tidak penting. Itu berarti bisa dibantah. Ketika bisa dibantah, itu berarti opini. Yang relatifnya ganteng. Ganteng itu kan menurut Bapak dia ganteng, tapi menurut kalian belum tentu ganteng. Itu berarti relatif. Kemudian murah sama mahal. Mahal sama murah itu juga relatif. Menurut Bapak itu mungkin mahal, tapi menurut kalian itu mungkin murah karena kalian punya uang. Jadi seperti itu ya. Kalau relatif itu berarti opini. Ada data, ada tanggal, itu biasanya fakta. Jadi seperti itu untuk soal nomor 11 sampai nomor 20 nanti di video selanjutnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Semangat belajar anak-anakku semuanya kelas 9 di Kabupaten Sleman. Tetap semangat, jangan menyerah karena hidup itu adalah perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.